Suara saya terdengar? Mm-mm. Bisa ya? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Wah, begitu. Nah, Oke, baik. Oke, saya Mana ya? mulai ya kuliah kita dan sebelumnya mohon maaf ini kembali kita daring. Ini saya baru pulang juga ini dan nanti juga mungkin agak sedikit ke anu ya, break saya lagi GoFood ini kali. Oke, sambil nunggu. Oke, kalau tidak salah sekarang kita masuk kemarin interferensi sudah ya? Halo? Halo, halo. Tes. Halo. Oh, tidak ada suara. Halo. Halo. Oke. Terdengar, Pak. Oh, terdengar ya. Oke, kemarin interferensi sudah ya. Kita masuk ke topik berikutnya yaitu di fraksi ya. Oke. Iya, Pak. Oke, ya di fraksi ya. Nah, fenomena interferensi kemudian fenomena di fraksi itu sebetulnya optika fisis yang menunjukkan bahwa apa namanya cahaya sebagai bersifat sebagai gelombang ya gitu. Nah, tapi memang kalau interferensi itu kan sebetulnya kan perpaduan dari misalnya dua atau lebih gelombang yang sifatnya sepase dan monokromatis kan, koheren gitu. Kemudian dia apa namanya berinterferensi ya. Eh, artinya kemudian polanya gelap terang kan gitu ya. Nah sebetulnya nanti di praksi juga begitu. Nanti itu apa namanya pembelokan atau nanti defleksi dari sinar yang memasuki celah tertentu gitu. Eh, oke, saya sebentar ya. Saya break dulu ya. Ini GoFood-nya udah nyampe sebentar, Mas. Apa? Apa?
Oke, halo. Tes. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Sorry tadi ada. Oke, nah ini contoh ya fenomena difraksi ini ya. Jadi apa namanya? Ada celah sempit begitu ya. Kemudian kita memberikan sinar gitu pada celah itu kan. Kemudian nanti di sini ada apa namanya screen ya. Nah ini kan kalau dia itu bersifat seperti dalam teori paralel monokromatik gitu cahaya, itu kan kalau tidak ada difraksi gitu, misalnya celahnya cukup lebar gitu atau dia bersifat sebagai partikel, maka mestinya di sini yang muncul kan hanya kotak gitu ya. Kalau dari optical geometri kan, ini kan kotak bolong kotak gitu. Kemudian kita sinari maka di sini akan kotak aja. Tapi ternyata dalam kenyataannya itu di sini muncul juga pola apa namanya interferensi kan kemarin. Jadi ada apa namanya tengahnya itu biasanya terang ya. Kemudian nanti ada rumbe ya, di sini ada gelap terang gitu kan. Jadi ini gelap terang seperti itu. Nah, jadi fenomena difraksi ini sepertinya mirip-mirip dengan fenomena interferensi gitu kan. Cuman kalau interferensi itu perpaduan dari dua dua apa namanya dua gelombang gitu, gelombang elektromagnetik yang berbeda lintasan. Tapi kalau ini sebetulnya nanti kita lihat bahwa ternyata fenomena interferensinya juga ini tersusun dari prinsip Huygens gitu ya, prinsip Huygens. Jadi sama juga mirip-mirip gitu. Jadi ada interferensi, cuman agak berbeda dikit nanti kita lihat ya. Gitu. Nah, jadi difraksi dari celah tunggal gitu, celah sempit tunggal. Jadi polanya itu seperti ini. Jadi polanya nanti terang, gelap, terang seperti itu. Cuman memang nanti terang, gelap, terangnya itu semakin jauh dari terang pusat itu terjadi degradasi intensitas ya, gitu kan. Jadi misalnya ini kita pindahin sini aja kali ya. Udah cukup kelihatan ya. Jadi di tengah terang, kemudian di samping-sampingnya ini rumbe sebutnya ya. Itu nanti kita lihat akan membentuk pola tertentu ya. Oke, nah kemudian kalau kita perhatikan nih, jadi difraksi melalui celah tunggal ya. Jadi di sini terjadi semacam apa ya, spreading atau pembelokan ya dari gelombang sekitar ujung gitu ya di sini. Jadi dan apa namanya pola rumbenya tadi atau pola rumbe itu namanya apa ya? Pinggiran ya, rumbe itu, mulai rumbe tadi ya, atau fringe atau rumbe itu dibentuk dari celah tunggal ini terdiri dari kita contohkan itu terang gelap gitu ya. Yang kalau kita lihat di sini tuh seolah-olah ini ada beberapa apa ya namanya beberapa sumber gelombang. Jadi di sini ada kayak titik-titik gitu. Kemudian ketika kita lihat kan ini mirip sama seperti kita menganalogikan interferensi. Kalau interferensi itu kan dari dua celah sempit yang terpisah sejarak A gitu ya. Kalau ini lebarnya A, ya kan lebar celahnya tunggal A. Kemudian di sini ada celah-celah sempit lainnya gitu loh. Nah kemudian perpaduan di sini ketika terang ini juga begitu. Ini kita anggap dia theta, kemudian jarak ini ke sini D, kemudian jarak dari pusat terang ke misalnya terang berikutnya ya, kode berikutnya itu adalah Y. Nah, maka kondisi untuk minimumnya, syarat untuk minimum artinya minimum itu berarti gelap ya. Jadi kegelap itu A sin theta sama dengan M lambda. Kalau
kalau Anda ingat ketika di interferensi ini adalah D sin theta M lambda itu kan terang maksimum atau interferensi yang konstruktif ya. Kalau destruktif kan nanti D sin theta sama dengan M plus setengah lambda kan gitu ya. Nah, tapi beda dengan dipraksi A-nya itu lebar celahnya, kemudian ini delta itu beda lintasan lah ya. Itu menjadi A sin theta sama dengan M lambda. Nah, kemudian sin theta-nya ini karena dia kecil kita bisa dekati dengan tangan theta, jadi A tangan theta berarti sini Y per D ya. Y per D sama dengan M lambda gitu loh. Sehingga Y-nya sama dengan M lambda D per A gitu. Ini M itu ordernya gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat juga bahwa ternyata Y itu kan suatu besaran yang memang bisa diukur ya. D itu Y ini besaran bisa diukur. Begitupun A itu bisa kita buat kan. Celah itu celah sempit itu bisa kita buat. Bisa kita ukur, kemudian Y juga bisa kita ukur, D-nya juga jelas ya bisa kita variasi ya, kita ukur juga. Nah, berarti kita bisa menentukan lambda gitu loh. Jadi kalau jadi untuk menentukan panjang gelombang dari suatu laser bisa dengan interferensi ya, bisa dengan difraksi. Nah gitu. Jadi bisa dengan celah tunggal, kemudian dia diambil order terendah lah ya, order 1 seperti itu kan. Ini kan besaran-besaran yang memang bisa diukur, A-nya bisa diukur, D-nya juga, D antara celah terhadap layar ya bisa diukur, Y-nya juga gitu. Jadi, nah prinsip ini yang dulu saya pernah buat untuk mengukur ya, mengukur koefisien difusi dari pemanasan suatu logam ya. Kan untuk mengukur koefisien difusi kan ordernya kalau tidak salah itu order mikro lah per pandangan kalau terhadap temperatur ya. Waktu itu kita buat ini adalah logamnya, kemudian kita buat ini logamnya kita masukkan ke logamnya waktu itu aluminium. Kita ingin mengukur koefisien muai panjang dari aluminium gitu loh, ketika dipanaskan gitu kan. Nah, caranya mengukur adalah kita melihat ini perubahan dari A-nya gitu loh. Perubahan A terhadap order ya, pada order tertentu gitu loh. Jadi sebelum dipanaskan kan kita udah tahu lambdanya kan, lambda udah kita tahu, maka A-nya tahu, kemudian Y-nya ketemu, oke ya, itu satu A tentu. Tapi ketika A-nya berubah, A-nya itu berubah, maka ini ordernya akan berubah juga gitu loh. Order berubah kan berarti Y-nya juga akan ketemu kan, D-nya kan konstan ya, lambda juga konstan. Sehingga delta A-nya itu adalah bersesuaian dengan order gitu. Nah, sehingga dari situ kita bisa tahu perubahan celah itu menjadi kita konversi ke koefisien muai panjang ya. Itu koefisien muai panjang kan terhadap temperatur kan. Lambda sama dengan mu delta sekian gitu. Nah, itu. Jadi itu yang dulu itu waktu itu untuk lomba OSN tingkat nasional ya, untuk SMA waktu itu ya. Tahun 2010 lah saya buat. Nah, pola dipraksi melalui satu penghalang ya. Jadi misalnya di sini ini contoh dipraksi cahaya ya, sekitar satu pin tertentu ya yang teramati dari spot cahaya itu bisa seperti ini gitu kan polanya. Atau kalau kita lihat di sini, jadi ada misalnya ini gelombang kan, kemudian dia melalui satu penghalang, maka di sini juga begitu. Jadi ada muncul pola dipraksi di sini. Nah, di sini ya ada pola terang gelap gitu ya, seperti itu. Nah, prinsip ini sebetulnya dari prinsip Huygens. Nah, kalau pola dipraksi dari misalnya ini contoh ini isosilet lama kan, gitu. Atau kemudian kalau ini celah ini bisa juga seperti ini ya. Nah, dipraksi grating, jadi grating itu kisi ya, kisi dipraksi grating, jadi grating kisi, jadi grating itu ada bahan gitu, kemudian kita garis-garis gitu yang
jarak antar garisnya bisa misalnya 1 cm per 100 garis kayak gitu. Jadi sejumlah banyak garis ya itu paralel gitu disebut dengan sisi di grating ya. Nah, kalau kita tembak dengan laser gitu maka si lasernya itu bisa memantulkan apa namanya kemana-mana gitu loh. Nah, pantulan ini nanti itu bersesuaian dengan panjang gelombang. Kalau contoh di laser CO2 saya itu, jadi untuk kita menyeleksi panjang gelombangnya berapa itu pakai grating. Jadi laser kemudian ditembakkan ke grating, kemudian gratingnya kita putar, maka nanti yang keluar itu pada panjang gelombang tertentu. Ya misalnya kalau bahasa spektroskopinya itu 10P, 10R dan seterusnya ya. Itu kaitannya sebenarnya seperti panjang gelombang. Nah, jadi untuk mengubah-ubahnya itu kita pakai grating. Itu fungsi sudut ya, seperti itu. Nah, grating dipraksi jadi celah dari grating dipraksi gelombang bidang gitu ya mengenai apa namanya ini seperti inilah. Jadi dia ada grating, kemudian di sini ada gelombang bidang gitu. Nah, kemudian ketika ini kan ini prinsip Huygens kan. Jadi semua ini menjadi muka gelombang gitu kan. Nah, kemudian ini muka gelombang berikutnya dan seterusnya ya. Jadi ini dipraksi order pertama dari muka gelombangnya misalnya gitu dan seterusnya ya. Nah, jadi bentuk dari grating dipraksi itu misalnya seperti ini. Jadi ini lebar celahnya itu D seolah-olah gitu ya. Kemudian di sini ada X, kemudian ini ke Y, kemudian di sini ada namanya beda lintasan kan. Yang kalau kita dulu dapat ini delta, namanya D sin theta. Nah, jika D itu adalah pemisah celah ya, yang kemudian disebut dengan lintasan ya, beda lintasan di antara cahaya terhadap X, antara cahaya di X dan Y, yaitu sebesar D sin theta ya. Nah, untuk interferensi kita tahu kan, untuk prinsip maksimumnya itu, kalau interferensi itu namanya D sin theta sama dengan N lambda, kan gitu ya. Jadi perbedaan lintasan ini sama dengan N lambda. Nah, ini untuk celah yang semakin sempit gitu, sehingga nanti lebar space-nya dipraksinya akan terjadi berkas. Jadi semakin sempit celahnya itu akan real ya dipraksinya nanti kelihatan. Kemudian untuk panjang gelombang yang lebih panjang digunakan, maka akan jadi pelebaran pola dipraksinya ya. Nah, sejumlah berkas dipraksi ya, jadi seperti ini. Kalau Anda perhatikan bahwa sin theta kurang dari 1, N lambda per D kurang dari 1, N itu tadi ini order ya, order ke-0, order ke-1, order ke-2. Ini kaitannya dengan panjang gelombang kalau Anda lihat ya. Jadi D itu adalah lebar tadi jarak antar celahnya kan. Nah, kemudian jadi N sama dengan D per lambda. Jadi semakin tinggi order maka diberikan nilai D per lambda yang sekitar mendekati ya seperti inilah Anda lihat ya. Jadi N ini ordernya itu adalah D per lambda. D-nya tadi kan adalah jarak antar celahnya ya. Lambda yang panjang gelombang yang digunakan. Nah, penggunaan grating dipraksi itu untuk mengukur panjang gelombang ya. Jadi spektrometer adalah merupakan peralatan ya yang untuk mengukur wavelength ya, panjang gelombang dari cahaya yang cukup akurat ya gitu. Jadi misalnya seperti tadi ya, ini ada sumber cahaya, kemudian ada kolimator, kemudian ini ada bisa turntable, meja yang bisa diputar gitu. Kemudian ini kisi dipraksi, maka kemudian ini ada mata kita ya. Ini untuk mengukur panjang gelombang tadi ya. Gitu. Ya yang saya pakai biasanya kisi dipraksi itu untuk panjang, untuk mengubah tadi, untuk menyeleksi panjang gelombang ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat grating dipraksi itu gambarnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada cahaya putih gitu ya, jadi kita kenakan pada grating, maka
Di grating itu kan muncul Magicu Hibiniu kayak gini, ya. Ini contoh ini meten dari cahaya lampu ya, lampu meten. Kemudian ini spektrum dari bintang ya, seperti itu. Nah, Pak, ini pola dipraksi dari bukaan yang persegi gitu. Ini dengan gelombang datangnya itu bidang ya, gelombang bidang datang. Kalau celahnya tadi itu 2 mili kali 2 mili misalnya dengan panjang gelombang 500 nanometer, kemudian jarak screen-nya itu kira-kira 0,4, kemudian 4 meter dan 40 meter, jadi kita perjauh gitu ya, perjauh jaraknya, maka kelihatan bahwa seperti ini jadinya polanya. Nggak lihat ya? Ini ketika jarak screen-nya dari aperturnya 2 mili kali 2 mili itu seperti ini gambarnya. Nah, kemudian kalau semakin jauh, kelihatan bahwa dia semakin ini ya, semakin kelihatan pola interferensinya. Nah, gitu kan. Oke, ya. Seperti itu. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh itu semakin kelihatan pola. Nah, kerugian difraksi dalam resonator laser ya. Sorry. Jadi yang disebut nanti kita juga akan bahas menyinggung sedikit tentang laser ya, resonator laser. Jadi difraksi kerugian difraksi dalam resonator laser itu di sini ada prinsip laser ya. Ini ada mirror yang 100% biasanya reflected gitu. Dan ini mirror yang memang mungkin tidak 100% tapi 99,5% lah. Sehingga 5% diteruskan. Nah, ini jarak ini misalnya windownya itu 2A, jari-jarinya ini A gitu. Nah, ini dalam laser itu dia akan bolak-balik nih. Laser itu bolak-balik gitu ya. Resonatornya itu. Jadi kalau dia tidak lurus gitu tidak lensing. Nah, karena ada difraksi itu kemudian jadi ada kerugiannya. Jadi namanya pengukuran kerugian difraksi pada resonator Fresnel. F-nya itu N A kuadrat lambda L. Jadi jika indeks bias laser resonator itu tidak 1, maka dikalikan dengan N ya. Gitu. Jadi ada kerugian difraksi. Nah, jadi selain interferensi, itu gelombang juga menunjukkan sifat lain, yaitu difraksi tadi ya. Nah, ini. Jadi yaitu pembengkokan ya, atau gelombang ketika melewati beberapa benda atau melalui celah. Nah, tidak ada perbedaan fisik ya yang signifikan antara interferensi dan difraksi gitu. Namun interferensi umumnya melibatkan superposisi hanya beberapa gelombang. Nah, sedangkan difraksi itu melibatkan sejumlah besar gelombang. Jadi kalau interferensi kan tadi 2 gelombang, 2 celah gitu ya. Tapi kalau difraksi itu celahnya agak lebar, tapi di sini memang perpaduan dari banyak gelombang. Nah, fenomena difraksi ini dapat dipahami menggunakan prinsip Huygens tadi ya. Nah, prinsip Huygens itu mengatakan bahwa setiap titik yang tidak terhalang di muka gelombang itu akan bertindak sebagai sumber gelombang bola sekunder. Nah, muka gelombang baru adalah permukaan yang bersinggungan ya dengan semua gelombang bola sekunder tadi. Nah, prinsipnya seperti ini ya. Jadi penjalaran gelombang didasarkan pada prinsip Huygens. Jadi kalau ini ada muka gelombang, kemudian kita buat garis-garis ini, maka ini menjadi muka gelombang berikutnya, garis-garis lagi ini muka gelombang berikutnya. Sama sepertinya juga begitu. Kalau seperti ini, muka gelombang pertama, kemudian yang berikutnya, ini jadi muka gelombang kedua, muka gelombang ketiga, dan seterusnya. Nah, menurut prinsip Huygens ya bahwa gelombang cahaya datang pada 2 celah itu akan menyebar dan menunjukkan pola interferensi di daerah selanjutnya. Contohnya ini ya, gambar ini. Oke, ini kita pindahin lagi. Sini kali.
Ngalangin saya. Oke, ini ya. Bentar. Nah, jadi ini contohnya ya. Ini ada gelombang bidang mengenai celah ganda gini, kemudian dia dipraksi ya. Kemudian terdipraksi, maka ini akan saya berinterpretasi di sini akan gerak terang, gitu. Ini apa yang ini? Tidak ada pola dipraksi ya. Jadi ketika misalnya ini celahnya itu tidak begitu sempit gitu, maka di sini Anda lihat di sini tidak muncul pola dipraksi karena dia lurus-lurus saja gitu. Dia tidak terbelokkan ya. Contoh ini kalau si lebar celahnya jauh lebih besar daripada panjang gelombangnya gitu. Maka ini hanya satu garis saja kan. Nah, ada dua macam difraksi ya, yang disebut dengan Fresnel difraksi atau difraksi medan dekat ya. Ketika gelombang datang dan gelombang perginya itu pada bidang non planar, tidak lurus ya. Nah, kalau ada juga yang disebut dengan Fraunhofer ya. Sumber S tadi sumber yang ini kan namanya Fresnel difraksi ya. Nah, kemudian kalau sumber S dan screen R-nya itu kita kita pindahkan gitu ke lebih besar daripada R ini gitu, jadi jauh banget gitu ya. Nah, maka ini menghasilkan namanya disebut dengan Fraunhofer difraksi, di mana difraksi medan jauh. Jadi sumbernya itu jauh sehingga sinar datang itu betul-betul paralel gitu loh. Kalau difraksi Fresnel kan ini medan dekat ya, sehingga dia tidak begitu paralel kan, tidak begitu sejajar gitu loh. Kalau kita medannya kita jauhkan menjadi far field diffraction atau disebut dengan Fraunhofer difraksi. Nah, Fraunhofer difraksi itu juga bisa kita dapatkan dari Fresnel difraksi dengan cara kita naruh dua lensa ya di sini. Jadi ada lensa konkav semua gitu. Jadi sini dilurus-lurus, kemudian maka di sini akan ada pola interferensinya. Ya, jadi ada Fresnel difraksi, ada Fraunhofer difraksi. Nah, kita akan membatasi pembahasan ini di difraksi khusus yang disebut dengan difraksi Fraunhofer. Kenapa? Ya karena difraksi Fraunhofer itu mudah kita analisanya, dia kan sejajar toh. Kalau difraksi Fresnel itu kan seperti ini nih. Ini kan nggak sejajar sehingga seolah-olah ini kita pendekatan yang namanya D sin theta sampai dengan N lambda itu kalau seperti ini tidak real gitu. Nah, kalau ini kan benar-benar real kan dia sejajar kan, begitu ya. Ya, dalam hal ini semua sinar yang muncul dari celah kira-kira sejajar satu sama lain. Agar pola difraksi muncul di layar, maka lensa cembung ditempatkan di antara celah dan layar untuk memberikan konversi divergen ya. Jadi nanti kita kasih lensa sehingga asalnya sejajar kemudian jadi divergen dan dia berpadu kan. Nah, difraksi celah tunggal ya. Nah, dalam tinjauan terhadap eksperimen celah ganda yang kita menganggap lebar celah itu sangat kecil ya, sehingga tiap celah adalah sumber titik gitu. Nah, pada bagian ini kita akan mengambil lebar celah berhingga ya, dan melihat bagaimana difraksi Fraunhofer-nya itu muncul gitu. Nah, misalkan sumber cahaya monokromatik datang pada celah ya dengan lebar berhingga A, seperti ini pada gambar 1451. Nah, seperti inilah. Jadi ini ada celah gitu, lebarnya A, kemudian di sini dalam prinsip difraksi kan ini muka-muka ini menjadi muka gelombang gitu loh, ya kan? Jadi muka gelombang sehingga ini menjadi olah-olah menjadi sumber-sumber baru gitu. Nah, kita menganggap ini misalnya theta ya, dan ini kita anggap tadi kan bahwa prinsipnya kerjanya Fraunhofer sehingga sejajar walaupun nanti di sini dikasih lagi lensa ya. Nah, ini jadi ini A per 2, kemudian ini beda lintasan teratas dengan terbawah ini menjadi A per 2 sin theta kan, gitu. Nah, sebagai contoh anggap ada 100 sumber titik ya, dengan 50 pertama itu di bagian bawah dan 51 hingga 100 di bagian atas yang ini tadi ya.
Jadi kalau ada 100, ini 50, kemudian 51 sampai 100 di atasnya. Gitu. Nah, sumber 1 itu dan sumber 51 itu dipisahkan oleh jarak A/2 tadi kan. Jadi antara 1 dan 51 ini adalah A/2 ya jaraknya ini. Ya kan. Nah, dan berbeda fase 180 ya. Atau berbeda lintasan kira-kira setengah lambda gitu. Nah, pengamatan serupa berlaku untuk sumber antara 2 dan sumber 52. Nah, serta setiap pasangan yang berjarak A/2 antara 3 dan 53 dan seterusnya gitu. Nah, dengan demikian syarat minimum pertama ya, itu minimum pertama. Anda lihat nih, minimum pertama kan sebetulnya mirip-mirip dengan yang interferensi ya. Jadi minimum pertama itu kan A/2 sin theta kan sama dengan setengahan lambda ya toh, setengahan lambda. Jadi A/2 sin theta sama dengan setengahan lambda ya. Ini minimum pertamanya ya, setengah lambda. Sehingga sin theta sama dengan lambda per A gitu. A sin theta sama dengan lambda gitu. Ini untuk yang difraksi ya. Kan kalau dalam celah lebar 2 celahnya itu D sin theta sama dengan lambda itu akan maksimum ya. Tapi kalau sorry batuk saya. Saya cari minum dulu bentar ya. Suara saya masih terdengar? Halo? Masih, Bapak. Oke ya, lanjut. Nah, jadi kenapa muncul bahwa A sin theta sama dengan lambda itu jadi minimum bukan maksimum ya? Itu tadi. Karena memang perumusannya berasal dari sini ya. Kan kalau antar dua celah tadi itu ini dari pertengahan gitu loh. Setengahan. Ini kan A/2 sin theta, kemudian di sini kan minimum pertamanya kan setengah panjang gelombang toh, gitu. Sehingga di sini A sin theta sama dengan lambda itu adalah minimum pertamanya. Kalau di interferensi kan D sin theta sama dengan lambda itu kan maksimum pertama kan, order pertama. Itu bedanya ya. Ini antara A dan D ya. Nah, penerapan alasan yang sama ke muka gelombang dari 4 titik berikutnya, misalnya A/4 gitu, perbedaan jalurnya akan menjadi A sin theta per 4 dan syarat untuk interferensi destruktifnya ini menjadi ini kan seperempatnya kan berarti A sin theta 2 lambda gitu kan. Ya, kan setengahnya, setengahan lambda kan. Ini ada 4 gitu. A/4 ya kan. A/4 ke sini kan. Jadi tinggal 2 lambda. Ya, 4 lambda per 2 jadi 2 lambda. Nah, argumen dapat digeneralisasi ya untuk menunjukkan bahwa interferensi destruktif akan terjadi ketika A sin theta sama dengan M lambda gitu loh. Ini untuk destruktif interferensi pada A itu lebar celah, ya toh, lebar celah gitu. Ingat, Anda jangan terkecoh dengan D sin theta sama M lambda. Kalau D sin theta sama dengan M lambda itu adalah maksimum pertama kan. Kalau ini A sin theta itu lebar satu celah ya. A sin theta M lambda ini akan destruktif interferensi. Artinya interferensinya akan tergambarkan gelap gitu ya. M-nya plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Gitu. Nah, maka gambar 1452 ini menggambarkan destruktif intensitas ya, destruktif intensitas untuk difraksi celah tunggal. Nah, perhatikan bahwa ketika theta 0 ini adalah maksimum gitu. Ketika tetanya 0 gitu, ini akan menjadi maksimum pertama ya, gitu. Jadi A per lambda, 2 A per lambda, ini adalah ini lebarnya A ya. Kemudian ini kan gelap, ini terang pusat ya. Ini gelap pertama, gelap kedua dan seterusnya, atau ke bawah juga bisa. Jadi gelap pertama, gelap kedua gitu. Dia kan jadi A sin theta M lambda ya. Ini untuk yang difraksi dari
celah tunggal yang lebarnya A. Kemudian jarak layarnya itu L ya. Jadi ini ke sini biasanya Y, sehingga kita bisa juga mencari gelap pertama dan seterusnya ya. Nah, difraksi dari celah tunggal ya merujuk ke apa namanya spread atau pendistribusian pelebaran atau bending dari gelombang sekitar ujung ini tadi ya. Tadi kan kita sudah menunjukkan bahwa ini menjadi A sin theta sama dengan M lambda, kemudian sinnya adalah Y per D, M lambda ini Y-nya itu adalah M lambda kali apa namanya di sini kali D ya. M lambda kali D per A kan gitu kan. Nah, ini adalah kondisi untuk minimumnya ya. Jadi Y itu ordernya gitu. Jadi rumbai yang dibentuk dari celah tunggal ya, terdiri dari terang gelap ya, rumbai terang gelap dari ujung apa penghalangnya ini ya dari pusat. Nah, dengan membandingkan persamaan 1454 dengan persamaan D sin theta M lambda atau sin A sin theta ya kalau nggak salah. Ya, A sin theta M lambda D sin M lambda, kita melihat bahwa kondisi minimum dari difraksi celah tunggal menjadi kondisi untuk maksimum dari interferensi celah ganda ya ketika lebar celah tunggal A diganti dengan pemisahan antar celah D gitu kan. Nah, alasannya adalah bahwa dalam kasus celah ganda, celah dianggap sangat kecil gitu, sehingga masing-masing dianggap sebagai sumber cahaya tunggal. Dan interferensi gelombang yang berasal dari celah yang sama itu dapat diabaikan. Nah, dari sisi lain, kondisi minimum untuk difraksi celah tunggal tadi diperoleh secara tepat dengan mempertimbangkan gangguan gelombang ya, berasal dari celah yang sama. Oke, contoh nih ada contoh soal ya. Cahaya monokromatik kan dengan panjang gelombang lambdanya 600 nanometer ya. Melewati celah tunggal yang memiliki lebar 0,8 ratus mm. Nah, berapa jarak antar celah dan layar jika minimum pertama dalam pola difraksinya itu adalah 1 mm dari pusat layar. Kemudian hitung lebar maksimum pusatnya. Nah, maka kita bisa lihat di sini ya. Syarat umum untuk interferensi destruktif kan ini. Sin theta sama dengan M lambda per A kan. Sehingga kemudian sin theta itu adalah lebar Y ya, tinggi Y dari pusat terhadap L jarak celahnya kan. Sehingga di sini Y per L sama dengan M lambda per A kan gitu. Nah, dari sini minimum pertama terus berhubungan dengan M1 kan. Sehingga Y1 sama dengan 1 mili, maka L-nya itu adalah AY1 per M lambda. Kita tinggal dimasukin aja. Ternyata L-nya 1,33 meter. Jadi jarak antara celah tunggal dengan L-nya dengan layar itu kira-kira 1,33 meter. Maka lebar dari apa itu namanya dari pusat terang ke pertama gelap itu kira-kira 1 mikrometer ya kan gitu. Bukan ke 1 kali 9,3 ya. Mili ya 1 milimeter ya kan 1 milimeter gitu. Nah, lebar maksimum pusatnya berapa? Nah, maka kita tahu lebar maksimum pusatnya mestinya Y1 tambah Y1 ke atas, Y1 ke bawah kan. Berarti IB-nya adalah 2Y1. Jadi dia 2 milimeter lah lebar terang. Oke, nah contoh apa namanya visi difraksi yang cukup mudah Anda dapatkan itu adalah CD, compact disc ya. Ini adalah grating difraksi yang kalau Anda tembakan laser helium neon gitu atau laser apa pointer gitu, maka di sini akan ada sudut ya. Nah ini kalau cahaya putih dikenakan dia akan muncul gelap. Apa semacam monokromator ya. Jadi
Kan ada kita lihat seperti ini relatif terhadap mata kita ya. Nah, ini ada apa namanya interferensi dari celah tunggal ya. Nih, contoh ketika cahaya monokromatik ya mengenai single slit atau cahaya tunggal, maka difraksi dari sudut ya dari ujung-ujung yang dihasilkan ini suatu pola interferensi ya sebenarnya diilustrasikan ya. Jadi ketika ini ditembakkan maka di sini muncul yang kalau kita lihat relatif intensnya seperti ini. Jadi terang, pusat, kemudian ada gelap pertama ini ya, kemudian terang lagi, gelap kedua, dan seterusnya. Gitu. Oke, ya ini sama lah sebetulnya cara single slitnya tadi ya. Jadi ini N1, N2, N3, dan seterusnya. Masing-masing titik ya di dalam celah tadi bertindak sebagai sumber kan. Nah, dari sinar 1 ya dan sinar 3 ini, sinar 1, sinar 3 ini jaraknya A/2. Jadi delta P lintasannya ini adalah A/2 sin theta. Ini gelap pertamanya itu A/2 sin theta sama dengan setengah lambda kan, gitu. Sehingga A sin theta sama dengan lambda. Gitu. Sama sih seperti tadi ya. Nah, jadi kan gelap pertamanya itu adalah A sin theta sama dengan lambda per A. Jadi ini adalah rumbai gelap lain ya yang terjadi dari perkalian integer dengan lambda per A. Ya, bisa juga ini ada contoh misalnya ada cahaya monokromatis ya menyinari celah tunggal dengan lebarnya itu 0,45 mm. Artinya si A-nya itu 0,4 mm. Kemudian pada screen yang jaraknya atau layar jaraknya 1,5 ya jauhnya. Kemudian rumbai gelap pertamanya itu pada jarak 2 mm dari maksimum. Jadi ini Y-nya ya. Y-nya 2 mm. Berapa panjang gelombang cahayanya. Nah, maka ya kita masukin aja. Ini ada 1,5, kemudian A-nya 0,45, kemudian Y-nya itu 2 mm ya. Maka kita masukkan sin theta sama dengan Y per X ya, gitu. Atau sini sama dengan lambda per A kan. Nah, sehingga lambda sama dengan YA per lambda. Nah, lambdanya ketemu, ya kira-kira 600 nanometer atau cahaya merah ya. Jadi kalau cahaya merah dia Y-nya jadi gede ya. Nah, salah satu aplikasi dari dipraksi itu adalah dipraksi untuk apa namanya celah melingkar ya. Dipraksi di celah melingkar nanti dipakai untuk kita bisa melihat ini apa resolusi ya, resolusi dari alat lensa. Ya, contohnya alat mata kita atau lensa buatan ya seperti itu. Nah, ini celah dipraksinya kalau kotak tadi kan kotak gitu ya, ke atas ke bawah itu di tengahnya kotak. Nah, kalau dia itu bundar seperti ini dia juga bundar. Jadi ada terang gelap gitu ya. Jadi dipraksi dari cahaya yang dilewatkan pada bukaan apa melingkar gitu menghasilkan juga rumbai interferensi yang melingkar ya. Yang kemudian yang makin jauh itu makin biur gitu ya. Nah, itu berarti kan kalau ada biur berarti dia fungsi ordenya itu semakin intensnya semakin pudar gitu. Kalau ini kan terang banget, kemudian pudar-pudar dan seterusnya. Nah, untuk instrumen optik ya, masalah peningkatan apa namanya meningkatkan masalah peningkatan resolusi ini ya dengan diameter yang cukup besar ya D gitu. Nah, ini resolusi namanya. Jadi resolusinya di image. Jadi nah ya. Oh, apa ini sini? Nggak tahu saya.
apa ini? Nah, di sini tinjau misalnya ada dua sumber ya yang berjarak D1, kemudian ada pinhole, lubang kecil gitu. Nah, maka ketika misalnya jarak antara D1-nya cukup cukup lebar gitu, maka si detektor tuh masih bisa mengamati gitu loh. Jadi pola difraksi dari sumber satu kan di sini, pola difraksi dari sumber dua di sini. Ya kita masih bisa membedakan ya. Tapi kalau kemudian kita semakin perdekat tuh antara sumber satu dan sumber dua semakin terdekatkan, maka di sini pemisahan image-nya itu semakin blur, tidak jelas gitu. Nah, maka seberapa dekat bisa si antar dua sumber itu masih teramati itu menjadi salah satu resolusi ya. Nah, jadi citra ya untuk resolusi ketika maksimum sentral pertama ya dari pola yang terbentuk ya untuk juga rumbai pertama dari pola yang lainnya ya. Jadi ada terang, jadi terang, gelap, terang, gelap kan. Ini kan ada, ini juga menjawab di praksi ini juga kan. Nah, ketika pemisahnya seperti ini masih jelas, masih terpisah gitu loh pada D tertentu. Tapi suatu saat akan seperti ini. Itu artinya ini adalah batas resolusinya. Kita sudah, kalau sudah seperti ini, kita nggak bisa lagi membedakan dua sumber kan. Jadi ini batas resolusinya gitu. Ya, jadi ini contoh daya resolusi dari suatu instrumen ya, kemampuan instrumen membuat resolusi ya, memisahkan resolusi. Jadi daya pemisahan dari instrumen ini sering disebut dengan kemampuannya untuk menghasilkan image yang memang jelas terpisahkan kan gitu. Ya, ini ada batasan sudutnya gitu, jadi sudah ada sudut optimumnya. Nah, untuk sudut yang kecil, ketika sin theta mendekati theta, maka sudut batasan resolusinya untuk bukaan dari sirkel itu ini. Jadi limiting angle ya. Jadi sudut limit dari resolusi itu ini. Jadi berdasarkan hasil ya, mungkin eksperimen ya, sehingga diperlukan satu konstanta penghubungan antara lambda dan D. D itu adalah jarak ininya lubangnya ya, diameter lubangnya. Kemudian ini theta nolnya, theta nol di sini ya. Ini 1,22 lambda per D. Jadi kita bisa memvariasi panjang gelombang dari theta atau D-nya ini loh ya. Oke, ya seperti inilah ya. Jadi ini ada P-nya, kemudian ini ada P itu jarak dari pin ke sumber, kemudian ini jarak awal dari sumber satu, sumber dua ya. Hingga theta 0 itu sudut limiting sudutnya itu 1,22 lambda per D kan. Atau S0 per P. S0 per P. Nah, kalau dicontohkan, misalnya di sini ada cahaya ya, cahaya dari ujung ya, ujung suatu mobil gitu ya. Belakangnya mobil, cahayanya merah nih, 632. Dari suatu mobil itu terpisah jadi ini lampu belakang mobil ya, terpisah 1,2 meter gitu. Dan mata kita itu bukaannya kira-kira 2 mm kan. Nah, seberapa jauh tuh ujung mobil atau cahaya dari ujung mobil itu masih bisa kita pisahkan gitu, bisa kita maksudnya kan lama-lama semakin jauh kan semakin semakin bersatu kan pola difraksinya. Nah, resolusinya kira-kira berapa gitu. Nah, dari sini kita tahu theta 0 itu 1,22 lambda per D atau S0 per P. Sehingga P ini jarak ininya ya dari pinhole ke ke sumber itu adalah S0D per 1,22 lambda. Nah, kita yang dimasukin S0-nya itu 1,2 ya. Jadi jarak antar sumbernya itu tadi 1,2, kemudian D-nya
D itu jarak ini ya, pinhole-nya ini, kemudian dibagi dengan 1,2 kali lambdanya. Ternyata jaraknya bisa sampai 3,1 kilometer. Jadi kalau ada mobil yang asalnya lebarnya itu 1,2, kemudian dia melaju menjauhi kita, maka kita masih bisa melihat resolusi mata kita dengan baik dari dipraksinya si lampu belakang mobil tadi itu sampai kira-kira 3,1 kilo. Gitu ya. Nah, jadi intensitas dipraksi celah tunggal sekarang. Nah, tadi kan intensitasnya itu kan terjadi degradasi gitu. Jadi yang tengah itu terang, kemudian gelap pertama, terang, gelap kedua, terang dan seterusnya kan. Tapi terang itu semakin meredup. Nah, istilah meredupnya itu kita harus tunjukkan dia sebagai fungsi dari apa ya? Ya bisa jadi fungsi dari semakin jauh gitu ya dan seterusnya lah. Nah, bagaimana kita menentukan distribusi intensitas ya untuk pola yang dihasilkan oleh dipraksi celah tunggal. Nah, untuk menghitung ini kita harus menemukan medan listrik total ya dengan menambahkan kontribusi medan dari setiap titik. Tadi prinsip Huygens kan setiap titik itu adalah sumber dari listrik atau sumber medan. Nah, bila kita membagi celah tunggal tadi menjadi N zona kecil ya, yang masing-masing delta Y begitu. Jadi A per N. Seperti yang dilihat pada gambar 1461. Nah, kayak gini ya. 1461 kan. Ini A, kemudian dibagi-bagi lagi. Lensa cembung digunakan untuk membawa sinar cahaya paralel ke titik fokus di P. Nah, kita akan mengasumsikan bahwa delta Y itu lebih besar daripada lambda ya. Gitu. Sehingga semua cahaya dari zona tertentu itu menjadi sepase. Nah, dua zona yang berdekatan memiliki panjang gelombang ini kan. Delta Y sin theta. Ini pergeseran fase relatifnya delta beta ya. Diberikan oleh rasio ini. Nah, ini kan. Jadi delta B per 2pi itu sama dengan lambda per delta per lambda ya. Ini adalah delta Y sin theta per lambda. Sehingga delta betanya di situ ini adalah 2pi lambda delta Y sin theta. Ada dari situ ya. Gitu. Nah, ini semua itu sebetulnya di sini dari misalnya muka gelombang ya. Muka gelombang di titik P tadi ya dengan medan listrik yang diberikan E1 sama dengan E10 sin omega T ya gitu. Nah, medan listrik dari titik 2 yang berdekatan dengan titik 1 ini akan memiliki pergeseran sebesar delta beta ya. Sepertinya terus gitu sampai banyak. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Nah, kalau kita jumlahkan itu lama-lama itu jadi seperti ini ya. Jumlahin gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jumlahin terus. Kemudian sukunya tadi menghilangkan. Nah, maka kita dapat ini. Ya. Medan listrik total kemudian menjadi ini gitu. Yang kemudian itu kalau kita lihat intensitasnya, dari di sini kita nyatakan intensitas sebagai ini. I adalah I0 per N kuadrat ya. Kemudian ini ada sin beta per 2, sin delta beta per 2. Gitu. Nah, itu. Pak Nah. Kemal itu layarnya belum ganti. Halo? Halo, Mas? Halo? Halo? Ada masalah? Layarnya belum ganti atau sesuatu. Nggak lihat itu. Halo? Rumus-rumus kayak gituan. Ya, masih rumus. Iya, Mas. Nggak lihat. Oh, layarnya nggak pindah? Nah, Tidak, Pak. Oh ya, belum pindah ya layarnya? Sorry. Ini udah pindah belum? belum.
Masih belum terlihat, Pak. Belum terlihat tuh. Kita saya stop dulu aja. Sekarang udah. Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, nantinya itu kalau Anda buat itu di slot ya. Sorry, ini kan asalnya kan udah pindah juga. Yap. Oke, ya. Nah, jadi nanti itu kita dapatkan intensitas distribusinya terhadap apa ya? Di situ sin theta ya, terhadap jarak theta gitu ya, fungsi theta kan. Itu akan menjadi ini distribusinya. Jadi I0. Nah, kemudian persamaan ini kalau Anda masukin ke MATLAB atau apa gitu, matematika, maka Anda akan dapatkan ini gitu. Kalau kita plot ya, antara beta per 2, ini kan terhadap sudut ya. Kemudian ini I per I0. Nah, maka yang kita lihat tadi kan terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap gitu kan. Tapi kan gelap terangnya itu akan terdegradasi. Nah, secara matematis tadi ditunjukkan oleh perpaduan dari gelombang medan listriknya gitu loh. Nah, ini jadi ini I per I0-nya ini yang satu kan. Kemudian nanti gelap gelap pertama, kemudian ini gelap kedua, gelap ketiga. Tapi intensitasnya Anda lihat dia semakin turun ya. Oke. Nah, ini Anda lihat bahwa ini adalah lambda per ini sama dengan ini atau sin theta M lambda. Ini kan untuk yang gelap, ya minimum M1 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau di sini kita intensitasnya diplot sebagai fungsi sudut theta untuk A lambda dan jadi misalnya lebar celahnya itu sama dengan lambda dan lebar celahnya dengan 2 lambda, artinya lebih lebar lagi gitu ya. Ternyata kalau Anda lihat ini untuk yang lambda dia seperti ini. Kemudian untuk yang 2 lambda dia menjadi seperti ini ya. Itu. Nah, kemudian kalau untuk intensitas pola dipraksi celah ganda ya. Ini untuk celah tunggal ini rumusnya seperti ini. Dan nanti untuk celah ganda itu bisa jadi seperti ini. Ini untuk interpretasi celah ganda ya. Nah, nanti Anda lihat bahwa ternyata I0 ini kan kayak semacam interferensi ya. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah substruktur dari interferensinya. Kemudian envelope-nya ini sebagai envelope dipraksinya ya. Jadi jarak ini ke sini ditentukan oleh lebar dari si celah sempitnya itu, celah A-nya ya. Gitu. Jadi ini A dipisahkan oleh jarak D kan gitu ya. Ada lebar celah 2 celah A, kemudian lebar jarak antar 2 celahnya tadi itu D. Nah, maka dia polanya interferensi seperti ini. Jadi yang ini adalah interferensinya, kemudian yang ini adalah envelope-nya ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat bahwa di sini M sama dengan D per A ya. Untuk yang maksimum interferensinya ya. Nah, jadi untuk rumbai ke M yang tidak terlihat itu jumlah rumbai di setiap sisi rumbai tengahnya itu menjadi M-1 dengan jumlah total rumbai di maksimum di praksi pusat itu adalah ini. N jumlah rumbainya adalah M plus 1 plus 1. Gitu. Oke, nah jadi grating di praksi tadi kita sudah bahas juga ya. Jadi ini grating di praksi yang kita juga sudah bahas tadi. Oke, mungkin itu dulu ya. Jadi sisanya silakan sebetulnya sudah kita hampir mirip-mirip pembahasannya itu ada D sin theta dan seterusnya ya. Gitu. Mungkin dari saya sudah cukup begitu ya. Nanti ini saya stop sharing. Kemudian saya ini kan yang belum absen. Sorry, ini muat ulang. Koneksinya. Oke, silakan yang belum absen. Kita masih harus ketemuan sekali lagi ya. Tanggal berapa itu? Tanggal 2 ya.
Nah, kebetulan tanggal 2 itu saya sama Solid itu akan ada di Malang itu ya. Jadi sampai terakhir kita mungkin masih daring karena saya harus dari Malang dampingin Solid sama Yahej ya untuk Timnas ya. Mudah-mudahan mohon doanya ya biar tim kita bisa dapat medali ya di Timnas ya. Gitu. Nanti Anda yang berikutnya lah untuk ikut-ikutan di PKM ya, PKMKC. Oke gitu kalau tidak ada dan sudah absen, yang belum absen nanti WA ke saya saja ya. Terima kasih, Pak. Oke, makasih ya. Kita tutup kuliah kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Nah, semua bahannya bisa Anda baca di Google Class ya. Ada videonya juga ya. Gitu. Kalau memang kurang jelas ya. Nanti ada grader yang untuk latihan ujiannya ya. Tolong nanti Anda ikutin dengan baik ya. Nanti saya berencana soalnya juga sama ya seperti dulu. Jadi multiple choice. Soalnya 20 ya. Nanti boleh membawa catatan 1 lembar ya. Jadi nggak sulit kok. Kan tentang tadi interferensi, polarisasi dipraktis sama sedikit laser ya, gitu. Jadi multiple choice, Anda tinggal milih A, B, C, D-nya aja. Boleh bawa kalkulator, tapi untuk buka bukunya Anda boleh hanya diperkenalkan 1 lembar ya. Catat rumus-rumus pentingnya aja gitu ya. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Oke, iya. Oke, kalau gitu terima kasih. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.